Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan melaksanakan kegiatan diskusi panel secara virtual pada pagi hari ini dengan beranggotakan saya, Anissa Nurul Cahya, tim PM 2010-3010-47 sebagai moderator, dan selanjutnya Aljino Zaki Payat dengan MPM 2010-3010-06 sebagai panelis pertama, yang selanjutnya Hana Agustina dengan MPM 2010-13 sebagai panelis kedua, selanjutnya Daimatuk Farihah dengan MPM 2010-3010-49 sebagai panelis ketiga, yang terakhir Wulan Husnita dengan MPM 2010-3010-68 sebagai Sebelum kita memulai diskusi, izinkan saya untuk menyampaikan tema yang akan kami diskusikan. Tema yang akan kami bahas yaitu mengenai literasi digital. Sebagai pengantar bahwa pengertian dari literasi digital secara umum, kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Karena pada zaman sekarang ini terlebih adanya masa pandemi yang mengharuskan kita melakukan aktivitas dari rumah menggunakan berbagai teknologi digital. Oleh karenanya kita juga diharuskan untuk memiliki pengetahuan tentang literasi. Maka dari itu, untuk mendapat penjelasannya lebih jelas dan detail, mari kita dengar pendapat dari keempat panelis mengenai literasi digital tersebut. Pendapat pertama akan disampaikan oleh Dino Zaki Payat. Untuk Mas Aldino, silahkan sampaikan pendapatnya dengan batasan waktu 20 menit. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aldino Zaki Payat dengan MPM 2010-30-1006 dari kelas 1 AP Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu literasi digital. Slide selanjutnya. Baik, yang pertama mengenai pengertian literasi digital. Literasi digital tersebut adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, tepat, sehat, dan cermat dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari antara sesama. Literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Digital literasi juga cenderung pada hal-hal yang terkait dengan dan berfokus pada aspek kognitif dan sosial emosional dalam dunia dan lingkungan. Literasi digital merupakan respons terhadap perkembangan teknologi dalam menggunakan media untuk mendukung masyarakat memiliki kemampuan membaca serta meningkatkan keinginan masyarakat untuk membaca. Slide selanjutnya. Selanjutnya merupakan elemen esensial untuk mengembangkan, yaitu yang pertama kultural, adalah pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Yang kedua adalah kognitif. Kognitif tersebut saya pikir dalam menilai konten.
Yang ketiga adalah konstruktif, yaitu reka cita sesuatu yang ahli dan aktual. Kemudian yang keempat adalah komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Selanjutnya adalah kepercayaan diri yang bertanggung jawab, yaitu percaya diri tetapi tetap memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kemudian kreatif. Kreatif merupakan melakukan suatu hal melalui cara yang baru yang belum ada, tanpa meniru cara-cara yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya kritis dalam menyikapi konten, yaitu bersifat kritis, tidak menerima begitu saja, tetapi juga memberikan pendapat secara bijaksana. Selanjutnya bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya adalah kerangka literasi digital. Berikut ini adalah kerangka literasi digital, yaitu proteksi atau safeguard, yaitu perlunya kesadaran atas keselamatan dan kenyamanan pengguna internet, yaitu perlindungan data pribadi, keamanan jaring, serta privasi individu dengan layanan teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Selanjutnya adalah hak-hak atau right. Hak-hak atau right yaitu hak kebebasan berekspresi di dunia digital yang dilindungi, hak atas kekayaan intelektual dan hak berserikat atau berkumpul serta hak dalam berpendapat. Selanjutnya adalah pemberdayaan atau empowerment. Pemberdayaan atau empowerment ini adalah pemberdayaan internet untuk menghasilkan karya yang produktif, jurnalisme warga dan kewirausahaan, serta hal-hal terkait etika berinformasi. Selanjutnya, berkembangnya peralatan digital dan akses informasi digital ini telah membanjiri dunia ini. Bahkan di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, memiliki kelebihan dan kekurangan terkait perkembangan literasi digital. Adapun kelebihan dan kekurangan literasi digital tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kelebihan literasi digital. Kelebihan literasi digital terdapat 7 macam. Yang pertama, mempermudah dalam mencari informasi. Kita sebagai masyarakat yang sudah melek terhadap teknologi, terhadap iptek, dapat dengan mudah mencari informasi. Misalnya, kejadian yang terjadi pada malam hari diakses dengan cepat oleh masyarakat pada pagi harinya. Semua masyarakat dapat dengan cepat mencari informasi dengan menggunakan alat-alat digital seperti gadget, internet, dan lain-lain. Bukan tidak seperti zaman dahulu yang diakses dengan begitu lama. Yang kedua adalah mempermudah dalam berkomunikasi. Dan melakukan komunikasi, masyarakat dapat dengan mudah untuk melakukannya. Misalnya, seseorang yang berada di Pulau Jawa akan memberikan kabar kepada saudaranya atau temannya di Pulau Kalimantan dengan mudahnya, dengan melalui telepon atau WhatsApp, dengan cepat akan tersampaikan. Tidak seperti zaman dahulu
dengan cara mengirimkan surat dengan waktu yang begitu lama sampainya. Selanjutnya, mempermudah dalam proses pembelajaran. Adanya literasi digital ini dan alat-alat digital mempermudah dalam proses pembelajaran, seperti pada saat ini di masa pandemi COVID-19. Para siswa dan mahasiswa akan melakukan pembelajaran online dengan menggunakan alat-alat digital ini. Dengan begitu, secara mudah para dosen dan guru memberikan pembelajaran terhadap para siswa dan mahasiswa dengan cara tidak melakukan tatap muka. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Sebagai sarana hiburan, masyarakat dapat menggunakan alat-alat digital ini dengan cara melakukan sebagai game online atau mendengarkan musik atau melihat video untuk menghibur dirinya sendiri. Kemudian mempermudah dalam melakukan suatu usaha atau sebagai suatu pekerjaan. Dalam melakukan usaha, alat-alat digital ini dapat mempermudah seseorang dalam melakukan sebuah seperti jual beli online dan pemasaran online dan pekerjaan yang lainnya. Di masa pandemi ini banyak sekali hal-hal yang dilakukan secara online, bekerja secara online, seperti work from home, bekerja di rumah, dan melakukan jual beli online. Selanjutnya, mempermudah masyarakat memberi masukan dan pengawasan kepada pemerintah. Masyarakat akan dimudahkan dengan adanya literasi digital dan alat-alat digital ini untuk melakukan kritik yang membangun kepada pemerintah dan masukan kepada pemerintah, serta memberikan pengawasan kepada pemerintah dengan cara mengakses situs-situs resmi dari pemerintah. Yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas masyarakat. Dengan adanya alat-alat digital, masyarakat akan lebih kreatif lagi dalam melakukan suatu hal, seperti membuat konten-konten kemudian diupload di dalam YouTube, menciptakan lagu-lagu baru, dan melakukan desain-desain grafis dengan cara menggunakan CorelDRAW atau aplikasi lainnya. Demikian itu kelebihan dari literasi digital. Selanjutnya adalah kekurangan dari literasi digital. Kekurangan literasi digital diantaranya terdapat 6 pokok-pokok kekurangan literasi digital, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan seseorang yang individual. Dengan adanya banyaknya gadget, laptop, dan lain-lain yang dimiliki oleh masyarakat, membuat masyarakat menjadi sosok yang individual. Misalnya, di dalam satu keluarga terdapat 5 orang keluarga, semuanya mempunyai gadget masing-masing. Semuanya fokus terhadap gadgetnya dan tidak melakukan interaksi terhadap orang-orang di sekitarnya. Bahkan cuek-cuek saja terhadap situasi di sekelilingnya, tidak memperhatikan sama sekali. Selanjutnya adalah kejahatan di dunia maya. Dengan adanya media sosial dan alat-alat digital ini tidak mempermudah kejahatan yang terjadi di dunia maya. Misalnya seperti hacker dengan menghack situs-situs tertentu, data-data pribadi seseorang atau data-data milik negara, kemudian penipuan melalui online seperti papa minta pulsa dan penipuan perdagangan yang ternyata adalah bodong, investasi bodong, dan lain-lainnya. Oleh karena itu kita harus waspada dengan adanya literasi digital dan alat digital ini supaya tidak terjadi kejahatan di dunia maya. Terus membuat anak malas dalam
belajar. Dan adanya gadget yang diisi dengan banyaknya aplikasi-aplikasi seperti Instagram, YouTube, dan game-game online membuat anak banyak yang malas belajar. Meskipun ada beberapa yang dapat mengatur waktu, tapi lebih banyak lagi yang tidak mengatur waktu, malah bermain dengan gadgetnya, tidak mau belajar sama sekali. Terjadinya transaksi yang terlarang. Terjadinya transaksi yang terlarang tersebut diantaranya adalah transaksi barang-barang ilegal yang dilarang oleh pemerintah, oleh agama, seperti transaksi narkoba, obat-obatan terlarang, minuman keras, dan yang lebih jeleknya lagi adalah adanya prostitusi online yang merupakan sangat merugikan masyarakat. Selanjutnya, semakin mudahnya menyebarkan berita bohong. Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki medsos akan mempermudah mengakses berita-berita dan meng-share atau menyebarkan berita-berita itu tanpa menelusuri apakah berita itu benar atau tidak, sehingga berita-berita hoax atau bohong dapat dengan mudah. Sebaiknya kita dapat menelusuri tersebut apakah berita itu benar atau bohong sebelum kita menyebarkannya, karena menyebarkan berita bohong itu juga berdosa bagi kita. Selanjutnya, semakin mudahnya saling menghujat. Adanya media sosial, dengan mudahnya masyarakat saling menghujat satu sama lainnya, baik itu dalam status WA, status Facebook, status IG, Twitter, atau dalam komentar-komentar. Kan tak jarang hujatan-hujatan tersebut juga mengarah kepada tokoh-tokoh masyarakat, pejabat-pejabat publik, dan hujatan-hujatan tersebut menggunakan bahasa-bahasa yang tidak wajar, tidak baik, tidak senonoh, dan bahasa-bahasa kata-kata yang kasar, yang tidak mencirikan kepada ciri dari masyarakat Indonesia. Yang terakhir adalah mudahnya mengakses situs-situs terlarang. Dengan adanya media digital ini, kita dapat mudah mengakses suatu situs-situs, bahkan situs-situs yang terlarang, seperti situs-situs pornobook, dan situs-situs radikalisme, terorisme, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita harus dapat memilah-milah mana yang baik untuk kita lihat dan mana yang tidak untuk kita lihat, supaya tidak terjerumus ke dalam suatu perbuatan yang tidak baik dan dilarang oleh agama ataupun negara. Itulah kekurangan dari literasi digital tersebut. Semoga kita dapat memahaminya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi yang melek terhadap ilmu teknologi dan cerdas, supaya dapat menggunakan media informasi dan komunikasi secara bijak, santun, dan sesuai dengan tempatnya, supaya dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi kehidupan masyarakat, bagi negara, dan tidak terjadi penyalahgunaan. Karena banyak sekali kasus-kasus di Indonesia ini karena penyalahgunaan media sosial dan media digital tersebut. Banyak orang yang dipenjara karena berujar, karena melakukan ujaran kebencian di media sosial tersebut. Demikian tentang pemaparan literasi digital oleh saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan kebenarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat
kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aldino yang telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya kita beralih ke panelis kedua, yaitu Mbak Hana Agustina. Silakan untuk pendapatnya dalam batasan waktu 20 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hana Agustina dengan NPM 201 030 1013 akan menjelaskan mengenai literasi digital untuk mahasiswa milenial. Di sini saya akan membahas 5 hal. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, pengertian. Yang ketiga, implementasi literasi digital. Yang keempat, tantangan yang harus dihadapi. Yang kelima, adalah kesimpulan. Oke, pertama kita masuk ke latar belakang dulu. Perkembangan teknologi pembelajaran digital yang sangat pesat dan merambah ke seluruh penjuru dunia telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, institusi, dan ahli untuk berbagai kepentingan, termasuk di dalamnya untuk pendidikan dan pembelajaran. Perkembangan teknologi juga memperluas jaringan komunikasi dan informasi dan mendorong pengguna media untuk semakin aktif, kritis, serta juga interaktif untuk memilih media komunikasi. Slide-nya mundur dulu. Terus. Literasi media dan literasi digital merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari informasi. Informasi itu sendiri adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Karena informasi, manusia dapat melakukan berbagai hal. Seiring perkembangan zaman, informasi tidak hanya bisa diakses melalui media cetak saja, melainkan dapat diakses melalui media teknologi, seperti ponsel, laptop, komputer, dan lain-lainnya. Inilah yang disebut dengan literasi digital. Next. Oke, pengertian literasi digital. Menurut Wikipedia, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, literasi digital adalah kemampuan untuk bisa mencari, menemukan, menggunakan, dan menyebarluaskan kembali informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan menggunakan media digital. Literasi digital merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh pengguna internet, khususnya generasi milenial. Terdapat 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, yaitu pertama, kultural. Kultural ini dapat diartikan sebagai pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Yang kedua, kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga, konstruktif, yaitu karya cipta sesuatu yang ahli dan akurat. Yang keempat, yaitu komunikatif, yaitu memahami kinerja komunikasi di dunia digital. Yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab,
Yang keenam, kreatif atau melakukan hal baru dengan cara yang baru. Yang ketujuh, yaitu kritis dalam menyikapi konten. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab secara sosial. Berikut ada manfaat adanya literasi digital. Yang pertama, kita bisa memperoleh informasi terkini dengan cepat dan jangkauannya sampai ke seluruh dunia. Yang kedua, mahasiswa bisa mendapatkan referensi pembelajaran lebih mudah. Jadi mahasiswa tidak perlu repot-repot pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Karena sekarang di ponsel kita sudah banyak aplikasi untuk meminjam buku. Yang ketiga yaitu literasi dengan media digital dapat menghemat waktu, tenaga, serta bisa diakses kapan saja. Yang keempat, dengan adanya literasi digital, mahasiswa menjadi lebih memahami cara mengakses situs-situs yang tersedia di internet. Selanjutnya yaitu implementasi literasi digital. Sosial media adalah salah satu menu utama yang digunakan generasi milenial, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan sosialisasi, melainkan juga demi eksistensi diri. Salah satu manfaat sosial media yaitu mahasiswa dapat mengakses bacaan dengan media digital. Nah, berikut ada pemaparan yang lebih jelas dari literasi digital. Next. Oke, penerapan yang pertama yaitu masyarakat zaman sekarang dapat memperoleh berita melalui website tertentu yang dapat diakses melalui gawai mereka. Para pelajar atau mahasiswa juga dapat mengakses buku-buku dalam bentuk e-book atau PDF dengan mudah. Dengan begitu, mereka tidak perlu repot membeli atau meminjam buku dalam media cetak. Yang kedua, dengan adanya literasi digital, anak-anak muda akan lebih mudah mengakses informasi dari berbagai dunia. Nah, contohnya ada Wikipedia, SlideShare, Ask.com, dan lain-lain. Dengan begitu, wawasan mereka akan makin bertambah. Yang ketiga, dari literasi digital, anak-anak zaman sekarang juga bisa membuat konten yang bermanfaat bagi orang lain, seperti mengunggah tulisan ke dalam blog atau website, dan bisa juga membuat konten dalam bentuk video dan diakses melalui YouTube. Selanjutnya, sekarang kita membahas mengenai minat baca masyarakat Indonesia. Menurut survei UNESCO, minat baca masyarakat di negara-negara ASEAN adalah terbilang paling rendah di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, perbandingan orang yang mempunyai minat baca yang tinggi dengan yang tidak mempunyai minat baca hanya 1 dari 1.000 orang. Dari survei CSM atau Center for Social Marketing mengatakan bahwa Indonesia menempati tempat terendah. Sedangkan menurut hasil penelitian Program for International Student Assessment atau PISA menunjukkan bahwa 70 negara telah disurvei, Indonesia berada di urutan 62 dengan skor rata-rata 397. Walaupun Indonesia mengungguli Brasil, tetapi masih berada di bawah Yordania. Dan data terakhir yaitu pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Hal ini berarti Indonesia berada di peringkat kedua terbawah dari negara-negara lainnya. Selanjutnya. Nah, di sini ada tantangan dan solusi untuk menghadapi masalah dalam literasi digital. Yang pertama, maraknya berita hoax yang tersebar
sangat cepat di internet. Seperti yang kita tahu, zaman yang canggih seperti ini, pasti banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita bohong dan kebenarannya tidak bisa dipastikan secara akurat. Nah, untuk orang-orang awam tentunya pasti akan mempercayai berita tersebut tanpa mencari sumbernya terlebih dahulu. Yang kedua, mahasiswa cenderung ingin memperoleh informasi serba instan. Di era yang serba canggih seperti ini, untuk pembelajaran mahasiswa pasti sudah mendapat referensi yang banyak melalui media internet. Akan tetapi, hal ini justru membuat mahasiswa menjadi ketergantungan dengan teknologi. Nah, bukan hanya di bidang pendidikan saja, namun di bidang yang lain juga seperti itu. Nah, bahkan mahasiswa ketika sedang menyelesaikan tugas cenderung mengcopy paste atau menyalin jawaban dari internet tanpa ada pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, mudah mengakses situs yang memberi dampak negatif. Adanya literasi digital ini, mahasiswa atau masyarakat dapat memperoleh informasi dari berbagai negara. Akan tetapi, sisi buruknya, situs-situs yang memberi dampak negatif, seperti yang memuat akan konten dewasa, sara, hujatan, atau konten-konten yang berisi sadisme, juga mudah diperoleh oleh orang lain. Nah, dari hal itu pula dapat merusak moral bangsa Indonesia. Next. Nah, di sini ada solusi yang saya dapatkan menurut pendapat saya pribadi. Yang pertama, sebagai mahasiswa, seharusnya kita dapat berpikir secara kritis dan bijak untuk menyikapi suatu berita. Maka dari itu, jangan mudah terpengaruh dengan berita hoax yang tidak jelas asal-muasal sumbernya. Lebih baik dipastikan dahulu dari mana dan dari siapa berita tersebut didapat. Yang kedua, meski pembelajaran bisa diakses secara mudah melalui media digital, tetapi peran buku dalam media cetak di sini tentu sangat dibutuhkan. Maka dari itu, kita harus bisa menyeimbangkan antara sumber referensi yang didapat. Carilah informasi dari media digital dan juga media cetak, seperti buku, koran, atau yang lainnya, supaya dapat mengurangi kecanduan terhadap teknologi. Untuk tantangan yang ketiga, solusinya yaitu untuk menyikapi adanya konten yang bermuatan negatif, maka pemilik situs bisa membatasi usia atau siapa saja yang boleh membuka situsnya. Sedangkan untuk kita sendiri juga harus memiliki kesadaran apakah konten tersebut layak untuk diakses atau tidak. Nah, dari paparan yang saya paparkan tadi, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Literasi digital adalah kemampuan untuk memperoleh atau menyebarluaskan informasi atau wawasan melalui media digital. Literasi digital ini harus dikuasai mahasiswa milenial supaya bangsa kita tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Seperti yang kita tahu, minat baca bangsa kita terbilang rendah dibanding negara lainnya. Nah, dengan adanya literasi digital ini, diharapkan dapat mendorong semangat gemar membaca masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa. Akan tetapi, dari pemaparan tadi, ada pula keterbatasan dan tantangan yang muncul dalam literasi digital, sehingga pemanfaatan literasi digital ini belum sepenuhnya maksimal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, paparan materi akan disampaikan oleh Mbak Daimatu Farihah. Silakan untuk Mbak Farihah menyampaikan pendapatnya dalam waktu 20 menit.
Baik, terima kasih Mbak Moderator Mbak Anissa Nurun. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang literasi digital. Pengertian literasi digital. Literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola informasi, mengintegrasikan, menganalisis suatu informasi, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam bermasyarakat. Selanjutnya, yang termasuk literasi digital. Literasi digital terbagi atas 4 komponen, yaitu tonggak literasi atau seperti kreativitas berliterasi, pengetahuan latar belakang, tidak lupa dengan pengetahuan dan ilmu pendidikan yang dipaparkan oleh literasi digital, kompetensi utama dan sikap serta perspektif. Sikap yang kita ambil jika kita berkomunikasi dengan teman, masih ditambah dengan kerangka moral atau bisa disebut dengan akhlak. Next. Mengapa literasi digital penting? Karakter melalui literasi informasi digital, seseorang dapat mengasuh sifat-sifat seperti ketahanan, ketekunan, dan keyakinan diri. Dengan pengembangan tersebut, seseorang juga dapat mengembangkan dorongan dalam diri untuk terus belajar yang lama-kelamaan menjadi gaya hidup. Seperti kebiasaan kita belajar dengan menggunakan internet itu juga ada sisi positifnya. Apa saja yang menjadi indikator literasi digital? Indikator literasi digital. Literasi digital memiliki indikator lingkungan, antara lain lingkungan sekolah. Jika seperti saat ini kita belajar daring menggunakan media elektronik, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman, pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam menggunakan media digital dan internet. Selanjutnya, mengapa literasi informasi dalam pembelajaran merupakan hal yang penting? Literasi informasi juga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan seseorang menjadi manusia pembelajar. Dengan memiliki keterampilan dalam mencari, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi, seseorang pendidik dapat melakukan pembelajaran secara profesional. Kita dapat mengetahui sisi negatif atau positif yang kita dapat dalam mencari sebuah informasi. Bagaimana hubungan literasi digital dan dunia pendidikan? Hubungan literasi digital dan dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Literasi digital mampu mengembangkan dunia pendidikan yang semakin baik akan membuka akses terhadap informasi yang luas. Dengan cara ini, kualitas sektor pendidikan dapat ditingkatkan. Seperti yang kita ketahui, jika kita searching tentang soal atau pendidikan yang kita pelajari, selalu ada di internet karena sudah berkembang luas dari sektor yang sudah ditingkatkan. Selanjutnya, mengapa dalam lingkungan belajar perlu adanya literasi digital? Alasan literasi digital penting dalam lingkungan belajar adalah karena literasi digital memampukan peserta didik untuk bergerak sesuai perkembangan zaman. Semakin maju, semakin akan berkembangnya internet dan memperluaskan jaringan di Indonesia ataupun di dunia di luar negeri lainnya. Apa itu pembahasan literasi? Suatu pembahasan menulis dan memerlukan dorongan dan motivasi yang tinggi karena sangat lemahnya minat baca di masyarakat termasuk dan siswa yang harus banyak membaca untuk dapat menyerap dan memahami ilmu
yang didapatkan. Jika kita berliterasi digital itu tambah menarik karena minat belajar supaya lebih maju, karena dengan adanya gambar, dengan adanya kayak yang diaplikasikan diri gitu. Selanjutnya, apa saja manfaat yang diperoleh dari teknologi digital? Berikut manfaatnya. Yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Jika kita bertukar kabar dengan keluarga ataupun teman lainnya, kita dapat menggunakan HP, media sosial sekarang ini. Memudahkan akses informasi jika kita mencari informasi yang lebih penting seperti pendidikan ataupun informasi lainnya, berita-berita masa kini. Mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Proses perdagangan dilakukan secara elektronik seperti sekarang jual beli online. Karena pandemi ini dan kita tidak boleh keluar rumah, jadi kita menggunakan perdagangan online. Transaksi secara daring seperti bank yang sekarang sudah diaplikasikan di HP juga bisa membuat proses komunikasi pembelajaran menjadi semakin menarik dengan cara itu tadi, seperti dihiasi gambar ataupun literasi lainnya. Sekian, terima kasih yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih Mbak Daimatu Farihah. Selanjutnya kita akan mendengar pendapat dari Mbak Ulan Husnita. Silakan Mbak Ulan untuk menyampaikan pendapatnya dalam waktu 20 menit. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mengulas mengenai urgensi literasi digital bagi pendidik. Yang pertama, yaitu definisi literasi digital sebagai pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, literasi digital akan menciptakan suatu tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis kreatif, serta tidak akan mudah termakan oleh isu yang provokatif dan menjadi korban informasi hoaks ataupun korban penipuan yang berbasis digital. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan cenderung aman dan kondusif. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tujuan literasi digital. Di sini sudah saya jabarkan mengenai 3 tujuan utama literasi digital. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan mengenai media atau sumber informasi yang berkualitas. Kemudian poin yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan untuk bersikap kritis terhadap media baru dan atau sumber-sumber informasi. Kemudian poin yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan agar dapat membedakan antara realitas media baru dengan realitas sosial. Nah, berikut adalah jumlah pengguna internet pada tahun 2015. Data berikut saya peroleh dari internet, yang dimana dalam gambar tersebut dijelaskan survei mengenai 4 negara. Yang pertama ada Malaysia dengan pengguna internet 85%, kemudian Thailand 40%, Singapura 50%, dan yang terakhir yaitu Indonesia dengan pengguna internet 88%. Dengan kata lain, Indonesia menempati posisi awal dengan penggunaan internet tertinggi. Hal ini tentu memiliki sisi positif dan negatif, yang dimana sisi positifnya Indonesia memiliki perkembangan internet yang dibilang cukup pesat, dan sisi negatifnya adalah
apakah Indonesia sudah menggunakan daya internet dengan baik sesuai kebutuhan? Karena diingat kembali, masih banyaknya kejahatan di dunia maya seperti penipuan ataupun hacking yang terjadi di Indonesia selama ini. Untuk selanjutnya yaitu pentingnya literasi digital. Yang pertama yaitu teknologi guna berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, dapat memahami pesan. Yang ketiga, dapat memproses berbagi informasi. Yang keempat, berkomunikasi efektif dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu berguna untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Elemen esensial literasi digital. Di sini ada 6 elemen esensial literasi digital yang dikenal dengan 7K. Yang pertama yaitu kognitif. Yang dimaksud dengan kognitif yaitu daya pikir dalam menilai konten. Kemudian yang kedua yaitu konstruktif, mengenai reka cipta suatu yang ahli dan aktual. Kemudian yang ketiga yaitu komunikatif, memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Keempat, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Kelima, kreatif melakukan hal baru dengan cara baru. 6. Kritis dalam menyikapi konten. Dan yang terakhir yaitu kultural, pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Berikut adalah 6 literasi dasar. Yang pertama yaitu literasi baca tulis. Kemudian yang kedua literasi numerik, ketiga literasi sains, keempat literasi digital, kelima literasi finansial, dan yang keenam literasi budaya dan kewargaan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar pengembangan literasi digital. Yang pertama yaitu pemahaman. Prinsip pertama dari literasi digital adalah pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. Kemudian poin yang kedua yaitu saling ketergantungan. Prinsip kedua dari literasi digital adalah saling ketergantungan yang dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan orang lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Dahulu jumlah media yang sedikit dibuat dengan tujuan untuk mengisolasi dan penerbit menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Untuk sekarang ini dengan begitu banyaknya jumlah media, bentuk-bentuk media diharapkan tidak hanya sekedar berdampingan, tetapi juga saling melengkapi satu sama lain. Kemudian untuk yang ketiga yaitu faktor sosial. Berbagi tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi itu diberikan, tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri, tetapi juga dapat membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu kurasi. Berbicara tentang penyimpanan informasi seperti penyimpanan konten pada media sosial melalui metode save to read letter merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan penyimpanannya akan lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat sampai jangka panjang. Untuk selanjutnya yaitu mengenai strategi gerakan literasi digital. Yang pertama yaitu penguatan kapasitas fasilitator. Penguatan fasilitator literasi di lingkungan sekolah ditekankan pada pelatihan kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga kependidikan tentang literasi digital. Pelatihan-pelatihan tersebut terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sekolah. Seperti misalnya, kepala sekolah dan pengawas diberikan pelatihan tentang penggunaan media digital dalam manajemen sekolah. Kemudian poin yang kedua yaitu peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar.
Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu terkait literasi digital di sekolah adalah penambahan bahan bacaan literasi digital di perpustakaan dan penyediaan situs-situs edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Poin yang ketiga yaitu peluasan akses sumber belajar bermutu. Penyediaan komputer dan akses internet di sekolah, serta penyediaan informasi melalui media digital adalah contoh dari penunjang peluasan akses sumber belajar bermutu tersebut. Kemudian untuk poin keempat, yaitu peningkatan pelibatan publik. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa literasi digital ini melibatkan tokoh publik dalam penyampaiannya, seperti sharing session yang dapat dilakukan dengan mengundang pakar untuk berbagi bagaimana mereka mengaplikasikan teknologi digital di dalam profesi dan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian poin yang terakhir yaitu penguatan tata kelola dapat dilakukan dengan cara seperti pengembangan sistem administrasi secara elektronik dan pembuatan kebijakan sekolah tentang literasi digital. Sasaran gerakan literasi digital. Dalam hal ini ada 3 sasaran literasi digital, yaitu yang pertama, ada literasi digital di sekolah, yang di dalamnya masih terdiri atas 3 basis. Basis yang pertama yaitu basis kelas, seperti meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang diliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, serta meningkatnya intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian basis yang kedua yaitu basis budaya sekolah, seperti jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital, serta frekuensi peminjaman buku bertema digital. Dan untuk basis yang terakhir yaitu basis masyarakat, seperti jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi digital di sekolah. Kemudian untuk sasaran gerakan literasi digital yang kedua, yaitu literasi digital di keluarga. Tujuan dari penguatan budaya literasi digital di keluarga, terutama bagi anak-anak, adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan positif dalam penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, yaitu literasi digital di masyarakat. Tujuan adanya literasi digital di masyarakat adalah untuk mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi dengan menggunakan teknologi digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Kemudian untuk selanjutnya yaitu hubungan literasi digital dan dunia pendidikan. Literasi digital mampu mengembangkan dunia pendidikan. Literasi digital yang semakin baik akan membuka akses terhadap informasi yang lebih luas. Dengan cara ini kualitas sektor pendidik dapat ditingkatkan. Salah satu bentuk aplikasi nyata yang dapat ditempuh adalah penggunaan internet. Berkat internet, peserta didik dapat mengakses informasi tentang pengetahuan tertentu secara lebih luas. Akibatnya, pola pikir mampu berubah dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Untuk selanjutnya, yaitu pendekatan pada literasi digital. Di sini, pendekatan literasi digital terbagi menjadi 2. Yang pertama, secara konseptual yang lebih berfokus pada aspek perkembangan kognitif dan sosial emosional. Kemudian untuk yang kedua yaitu secara operasional yang lebih berfokus kepada kemampuan teknis penggunaan media itu sendiri. Baik, berikut adalah kesimpulan dari apa yang saya paparkan tadi, yaitu terdapat keterkaitan literasi digital dalam lingkup sekolah, lingkup keluarga, sampai lingkup masyarakat, yang dimana dalam hal ini literasi digital sangat penting bagi perkembangan kreativitas setiap orang. Selain itu, juga dengan literasi digital ini sangat membantu bagi masyarakat banyak untuk melek media maupun melek terhadap perkembangan dunia.
Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada saudari Anissa selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wulan Husnita yang telah menyampaikan pendapatnya. Ucapkan terima kasih kepada Kak Komisi yang telah menyampaikan pendapatnya dengan sangat baik. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama akan saya ajukan untuk Mas Aldino. Pertanyaannya, terdapat beberapa kekurangan dari adanya literasi digital. Lakukan agar Anda dan orang-orang di sekitar Anda tidak terkena dampak kerugian dari literasi digital tersebut. Silahkan Mas Aldino untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Agar orang-orang di sekitar saya dan saya sendiri tidak terkena dampak dari literasi digital tersebut, yaitu dengan cara menggunakan literasi digital atau alat-alat digital dengan secara bijak dan baik sesuai manfaatnya, dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa seperti inilah literasi digital yang seharusnya dilaksanakan dan dilakukan, sehingga masyarakat sendiri dan orang-orang di sekitar saya tidak terjadi penyalahgunaan literasi digital, sehingga dapat melakukannya sesuai dengannya, hingga tidak adanya dampak negatif dari literasi digital tersebut terhadap masyarakat dan diri saya sendiri, serta berpikir secara maju bahwa literasi digital tersebut digunakan untuk hal-hal yang baik-baik, bukan hal-hal yang negatif-negatif dan merugikan orang lain serta merugikan diri. Mungkin seperti itu penjelasan Mbak Mahra. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk pertanyaannya yaitu, dalam implementasi literasi digital di era milenial, yaitu anak-anak zaman sekarang bisa membuat konten yang bermanfaat. Apa saja dampak atau keuntungan dari hal tersebut bagi bangsa ke depannya? Silahkan Mbak Ana untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Banyaknya konten-konten yang bermanfaat tentunya akan membawa pengaruh baik kepada bangsanya. Nah, salah satu manfaat tersebut yaitu dengan adanya konten-konten tersebut dapat melahirkan generasi yang menjadi kreatif, inovatif, dan mau bekerja keras. Nah, karya-karya yang diciptakan tersebut mungkin kedepannya bisa diikutkan ke dalam kompetisi atau event yang jangkauannya hingga ke internasional. Nah, dengan demikian, karya-karya tersebut bisa membanggakan nama bangsa kita. Dan karya tersebut kemungkinan besar bisa dilirik oleh seluruh dunia. Nah, jadi hal ini dapat meningkatkan literasi digital di Indonesia sehingga anak-anak zaman sekarang bisa menjadi kreatif. Nah, untuk contoh karyanya, saya mendapatkan ada konten dari channel YouTube yang bernama Inspect History. Nah, dalam konten tersebut itu membahas dalam dunia persejarahan yang dikemas menjadi visual animasi 2 dimensi yang sangat kreatif. Inilah salah satu contoh pengaruh baik adanya konten-konten yang bermanfaat untuk bangsa kita. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Daimatu Farihah. Pertanyaannya yaitu,
literasi digital itu penting di zaman sekarang ini. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa memiliki pengetahuan mengenai literasi digital tidak terlalu penting. Bagaimana pendapat Anda tentang itu dan apa yang akan Anda lakukan? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya, alasan literasi digital penting dalam lingkungan belajar adalah karena literasi digital memampukan peserta didik untuk bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Literasi digital mendorong penguasaan tentang informasi atau TI. Hal ini akan sangat bermanfaat di masa depan. Yang harus dilakukan menurut saya sebaiknya diperlukan pendekatan multidimensi dalam proses pembelajaran masyarakat agar terdidik secara digital, melek teknologi sekaligus cerdas, kreatif, dan berbudaya. Di tengah sebaran informasi di media digital, maka kemampuan literasi digital menjadi sesuatu yang strategis. Tidak lupa dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk penggunaan internet yang positif juga harus terus dilakukan. Di Indonesia, selain pemerintah, banyak pihak memberikan dukungan untuk program tersebut, termasuk Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia atau APJII. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan untuk Mbak Ulan Nusnita. Pertanyaannya yaitu, sasaran gerakan literasi digital salah satu di sekolah. Apa saja dampak atau kerugian dari literasi digital yang bisa berpengaruh di sekolah? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anissa. Bicara mengenai dampak ataupun kerugian dari adanya literasi di sekolah, tentunya berhubungan erat dengan para pelaku pendidikan, entah itu guru maupun siswa. Dalam hal ini, dampak yang mungkin terjadi adalah adanya kejahatan maya seperti hacking, tracking, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kebocoran data sekolah yang sifatnya itu sudah yang bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Terima kasih kepada para panitia yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Sebelum saya mengakhiri kegiatan diskusi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan diskusi panel hari ini. Yang pertama, literasi digital merupakan hal yang sangat penting dan sangat prioritas di zaman sekarang ini yang mengharuskan kita paham mengenai baik di bidang pendidikan maupun bidang yang lainnya. Yang kedua, literasi digital memiliki kelebihan dan yang sangat banyak untuk para penggunanya. Akan tetapi, kita harus tetap selalu mengantisipasi dalam menggunakan digital agar kita tidak terkena dampak kerugiannya. Yang ketiga, literasi digital harus dikenal dan mulai dikembangkan agar kita tidak tertinggal dengan perkembangan zaman pesat. Tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup di era perubahan. Dan mungkin itu saja yang bisa kami diskusikan hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan manfaat dan juga pengetahuan untuk kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam